Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, hadir di majlis ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Duduk di masjid belajar ilmu agama itu adalah amal yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi baiti talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapapun yang keluar dari rumahnya, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau dewasa, anak-anak, keluar dari rumahnya dia berangkat menuju majlis ilmu. Fahuwa fi sabilillah, sungguh sedang berada jihad jalan Allah. Semoga kita mendapatkan pahala jihad itu, amin. Hatta yarji, sampai dia pulang kembali. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, berangkat sedang berada di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Jadi kalau ada kawan nelpon, lagi di mana? Lagi jihad fi sabilillah. Lah, ke Palestina kamu? Enggak, ke Nurul Ihsan. Lo kok bisa? Lo nuntut ilmu itu pekerjaan jihad, maka pesertanya sedikit karena jihad itu berat kan ya. Beda dengan nonton organ tunggal, rame kan ya, karena dia bukan pekerjaan jihad, bukan sedang berada di jalan Allah. Maka tahu, paham bagaimana agungnya, besarnya, mulianya orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama, memberikan motivasi kepada kita untuk istiqomah sesuai dengan nama Islam ibu-ibu, al-istiqomah. Pokoknya di rumah udah dicatat, hari Jumat saya pengajian, apapun yang terjadi kecuali sakit. Kalau hanya ada tamu, maaf, benar saya mau pengajian. Woi, kamu sudah berubah? Enggak, hanya sedikit aja. Karena amal-amal kita yang lain barangkali hanya sekedar gugur kewajiban kan ya. Tapi ada amal andalan kita yang bisa kita jadikan rujukan di hadapan Allah, amal pengajian kita. Berangkat ngaji karena Allah, niatkan karena Allah. Pokoknya urusan berangkat ngaji ini, hadir di majlis ilmu itu luar biasa. Seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, yang di daratan, yang di lautan, ikan di samudra, malaikat yang ada di atas langit, 7 lapis langit, semuanya berdoa kepada orang yang datang ke majlis ilmu. Bayangkan, apa doa mereka? Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka itu ya Allah. Ya Allah, sayangi, rahmati mereka itu ya Allah. Bayangkan, kita yang hadir di majlis ilmu niatnya karena Allah, bukan karena yang lain, ingin dapat pahala di akhirat, bukan dapat THR. Maka seluruh makhluk Allah tadi, binatang daratan, semut, kecoak, bengkarung, kadal, yang di sungai, di samudra, di danau, ikan-ikan, malaikat Allah yang jumlahnya tak terbatas di langit, 7 lapis langit, malaikat berbaris rapi, semuanya berdoa untuk kita. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Masya Allah. Duduk di majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa menempuh suatu perjalanan, naik motor, jalan kaki, diantar, nebeng, boncengan, apapun perjalanan itu, berjalan dari rumah tadi,
Dalam rangka belajar ilmu agama kita ini, maka kata Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan orang-orang itu untuk menempuh jalan ke surga. Amin. Amin. Kok bisa Ustaz? Dengan menempuh satu perjalanan dari rumah ke tempat pengajian Allah mudahkan ke surga? Karena di majelis ilmu diajarkan bagaimana yang namanya larangan tinggalkan, yang namanya kewajiban laksanakan, tahu mana hak mana batil, mana benar mana salah, mana boleh mana enggak, dengan hadir di majelis ilmu. Ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kita kalau malam-malam gelap nggak ada cahaya, mau ke kamar mandi nabrak pintu. Ya. Zaman dulu belum ada listrik. Kalau tidak ada cahaya, maka ilmu cahaya, tahu mana benar mana salah. Oh, ternyata ini nggak boleh. Pelan-pelan tinggalkan karena Allah. Bukan karena pengajian, karena Allah. Aku tinggalkan yang nggak boleh itu karena Allah. Oh, ini ternyata sangat penting, kerjakan. Itulah, maka jamaah rahimakumullah, orang yang berangkat menuju rumah Allah ke majlis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Amin. Nah, itu masih banyak yang lain. Duduk di majlis ilmu seperti ini walaupun ngantuk-ngantuk dikit, kata Imam Abu Laid Asy-Syamarkandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, ini pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu duduk ini, tunggak-tungguk gini, ntar lagi makan goreng pisang itu, pahalanya lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Udah pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Taraweh 23 aja gempor, pulangnya tegamboy ya. Apa mak kamu tekapar itu? Pulang taraweh, imamnya lama lagi, suratnya Yasin ya. Baru 23 rakaat kan? Ini duduk doang sejam kurang lebih kita duduk sambil ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa, mejem juga nggak apa-apa, lama-lama tidur kan? Yang penting ada 1-2 orang dengar, jadilah yang lain tidur menikmati. Pahalanya lebih besar kata Imam Abu Laid Asy-Syamarkandi dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Nih lagi belajar ilmu nih, di sebelah kita sana ada orang sholat sunnah terus menerus, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, terus kita dia selesai. Pahala yang dia dapatkan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita yang lagi ngaji. Kalau kita bahas tentang ilmu, bagaimana besarnya pahala orang yang belajar ilmu agama, Masya Allah, lebih dari 20 keutamaan duduk di majelis ilmu. Tapi berat Ustadz, iya banyak godaan. Yuk ngaji yuk, jemuran banyak. Yuk ngaji yuk, gosokan 2 bakul. Yuk ngaji yuk, badannya nggak enak kayaknya. Kalau kita cari alasan, maka setan akan memberi jawaban, memberikan kita untuk punya alasan untuk nggak ngaji. Kenapa kamu nggak ngaji? Kayaknya agak melintir perut saya. Nanti minggu depan tanya lagi, kenapa nggak ngaji? Pala ini lo agak berat loh. Nanti pulang ke depan, kok nggak ngaji? Agak perlu saya. Setan yang membisikkan untuk cari alasan. Tapi kalau sudah tekad ngaji, ya Allah, aku pengen ngaji tiap Jumat ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Aku pengen balasannya di surga ya Allah, bukan dunia ya Allah. Itu Allah mudahkan. Wallazina jahadu fina lahnahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang-orang yang menempuh jalan kami untuk belajar agama, untuk taat kepada Allah, maka kami akan bukakan jalan kami akan permudah dia untuk mendapatkan itu. Kata orang Arab, manjadda wajada. Barang siapa sungguh-sungguh dia bisa mendapatkannya. Tapi kalau setengah hati nggak bisa. Udah jalan 50 meter, mau kemana? Ngaji, nyeruit enak loh jam segini, metis, pedas-pedas, iyalah mampirlah. Ujungnya nggak jadi ngaji. Itu godaannya. Pahalanya besar, godaannya juga besar. Tapi ibu-ibu saya yakin lah ya, bismillah ya kan ya. Apalagi masjidnya sudah keren nih. Biasanya saya lihat dulu belum ada ini. Ini udah baru banget nih Pak Supriya. Mantep ini ya. Baik, tema kita ibu-ibu, ingat, ngaji karena Allah. Kalau menemukan sedikit perbedaan-perbedaan, lapang dada. Kalau selama ini masih melakukan, pelan-pelan tinggalkan. Dan ingat, ilmu untuk kita. Jangan memponis orang lain, jangan nuduh orang lain, jangan menghakimi orang lain.
Nanti kalau pas pelajaran kita ini ada yang dilakukan kawan, nah ini kerjaan kamu ini, jangan tersinggung dia. Paham? Saya nggak mau pengajian ini malah semakin menjauh di antara kita, semakin mendekat ilmu untuk kita, bukan untuk ngoreksi orang lain, bukan untuk memponis orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Paham? Itu bolak-balik saya sampaikan supaya nggak ada yang sakit hati. Karena pernah kejadian juga sering seperti itu. Ketika nggak disampaikan atau mereka lupa, nah dia ini pelakunya Pak paling sering. Nah tersinggungnya ditunjuk. Apa kamu katanya? Besok nggak ngaji lagi dia. Ngaji wak sakit hati saya. Orang noleh muka saya semua. Nah, baik. Jadi kalau nanti ada yang masih melakukan perkara-perkara kesyirikan, diam-diam aja. Sambil mulai memperbaiki diri. Ya Allah ternyata nggak boleh itu ya Allah. Pelan-pelan ninggalkannya, jangan pulang nanti Pak, buang itu semua ya. Syirik itu Pak, mengerikan. Jangan, pelan-pelan. Paham? Step by step ilmu itu ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Judul pengajian kita membebaskan diri dari kesyirikan. Kenapa ini penting? Saya dengan beliau Pak Ustadz Supri diskusi tadi malam lewat WA. Materi apa perdana saya Pak Supri Ustadz? Beliau berikan beberapa tema. Saya pilih jangan itulah. Pilih yang menyangkut tauhid, mengesahkan Allah. Karena ini perkara penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau sudah mati. Sementara kalau kita mati membawa dosa kesyirikan, Allah tidak pernah mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa ma yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Firman Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Walaupun sholatnya tunggak-tunggit, hajinya bolak-balik, sedekahnya tiap minggu 1 juta, kalau dia berbuat syirik, dia tidak sempat tobat kepada Allah, tidak ada ampunan sedikit dari Allah, dia kekal di neraka selama-lamanya. Ngeri kan ya? Nah, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang sangat besar, sangat mengerikan. Maka kita kaji ini, kita bebaskan pelan-pelan, kita bebaskan dari keyakinan, dari pemahaman yang berbau kesyirikan. Siap? Nanti jangan tersinggung. Nah, gue banget tuh, aku kan memang sering begitu. Nah, jangan pula nuduh orang lain, cukup di dalam hati. Ya Allah, ternyata nggak pas selama ini. Baik, jamaah rahimakumullah. What's the meaning of the syirik? Apa itu syirik? Kata taunya menyekutukan Allah, ya singkatnya begitu. Dalam bahasa hadisnya Nabi menjelaskan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Nabi mendefinisikan syirik dengan kata singkat antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan ya sesuatu makhluk Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Itu definisinya. Kalau kita keseharian, syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kepada Allah dia beribadah, kepada dukun dia juga datang. Kepada Allah dia beribadah, tapi malam-malam ada bunyi burung hantu, dia yakin besok ada kematian. Padahal kematian itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Baik. Nah, bagaimana syirik itu? Jamaah rahimakumullah, dia halus, lembut, tipis, samar. Al-andadu huwa syiku ahfa min dabibin namli ala sofatin sauda'a fi zulumatil lail. Kata Nabi, syirik itu dosa yang lebih samar daripada langkah-langkah semut hitam yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam. Semut hitam bukan semutnya, tapi langkah-langkah kakinya, jejak langkahnya itu. Semut itu berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Tidak ada yang tahu bahwa di situ ada semut kecuali semut dan Allah, kan ya? Itu bukan semutnya, langkah-langkah kakinya. Untuk menggambarkan alangkah halusnya, alangkah lembutnya, alangkah samarnya kesyirikan itu. Kalau nggak belajar, pasti melakukan kesyirikan. Yang belajar pun belum tentu mampu meninggalkan, karena sudah menjadi kebiasaan.
Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Nabi menggambarkan perbuatan syirik itu halus, lembut, samar, tersembunyi. Nabi mengkiaskan seperti langkah-langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Insyaallah ya. Baik. Yang pertama yang masih sering berlaku di masyarakat namanya syirik tatoyur atau tiaroh. Kita nggak bahas syirik akbar, syirik besar. Kita bahas syirik kecil dulu lah. Syirik tatoyur, tiaroh. Apa itu tiaroh? Beranggapan sial atau prasangka buruk dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang dialami, dilihat, didengar, atau diketahui. Merasa sial karena sesuatu, prasangka buruk karena sesuatu. Mau berangkat ke Bandar Lampung, tahu-tahu piring dirak jatuh, komprang. Nah, alamat buruk ini Pak. Kita batin aja Pak, nggak usah ke Karang Pak. Kata nenek saya dulu Pak, itu pertanda buruk. Nah itulah syirik namanya, syirik tatoyur atau syirik tiaroh. Baik, kita lihat contoh-contohnya ya biar cepat. Dalilnya dulu, mengapa tiaroh itu syirik? Karena Nabi yang menjelaskan kepada kita sampai 3 kali Nabi katakan at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepada Allah. Kita semua pasti pernah kena, pasti pernah punya prasangka buruk terhadap sesuatu. Lagi nonton TV, tup, cicak jatuh nimpak pala. Nah, mau apa ini? Oi. Pernah? Pernah. Ya oke, kita lihat contohnya nanti ya. Ini dalil yang kedua, kita ambil dalil satu saja contohnya. Ini dalil dari hadisnya banyak. Langsung ke contoh biar praktis, biar ibu-ibu cepat nangkepnya. 1. Kedutan mata. Natnut. Nah mau nangis mak ini. Tawa, tapi jangan nuduh orang ya. Kamu ini enggak, diam-diam aja. Kayaknya kita masih sama, iya. Ke depan enggak lagi. Kenapa mata berkedut, saraf-saraf otaknya lagi ada masalah? Bukan karena mau nangis, bukan karena mau dapat duit. Kedut yang mana mak? Yang kanan. Nah cair itu mak. Yang kiri mau nangis itu mak. Nah na'udzubillah. Ya. Kemudian kuping berdenging. Nah ada yang ngomongin mak ini. Kenapa mak? Kuping mak berdenging. Yang kanan apa kiri mak? Yang kiri. Nah ngomongin keburukan mak itu pasti. Na'udzubillah. Itu namanya syirik tiaroh, tinggalkan. Kenapa berdenging? Sudah 3 minggu nggak dibersihin kupingnya. Tai kuping segede kelingking. Gimana nggak berdenging kena angin? Ya, baik. Suara burung malam hari. Wah, nah dia mau mati itu. Ada yang ngerobek kain kapan katanya. Nah bener, pagi-pagi habis subuh assalamu. Nah bener kan kata mak. Tadi malam mak denger bener burung itu. Tambah sesak. Burung, ada burung malam, ada burung siang. Burung itu bernyanyi, bersuara. Burung malam lagi nyanyi. Nyanyinya lagu apa ya? Lai 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 lai. Lama nggak dibelai. Kita nyangkanya seperti robekan kain kapan. Lalu kalau betul ada yang mati nggak ada kaitannya dengan bunyi burung. Karena kematian kita sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita belum ada, bumi belum ada, langit belum ada. Allah sudah mendesain. Ahmad Junaidi matinya hari Jumat, umur sekian, matinya di kota bumi karena sakit perut misalnya. Sudah Allah tetapkan sebelum saya ada. 4 hal yang sudah Allah tetapkan rahasia Allah. Ajal, rezeki, kemudian celaka atau bahagia, kemudian amal. 4 ini sudah Allah tetapkan. Tapi rahasia kita nggak tahu. Cuman kita harus mengikuti syariat. Tetap kerja. Jangan sampai salah. Kok nggak kebon mak? Rezeki telah Allah tetapkan kata Ustadz 50.000 tahun yang lalu. Nah mak ini mulai nggak sehat kata anaknya. Harus usaha. Paham? Jadi burung hantu itu dia lagi bernyanyi, bukan karena besok ada yang mau mati ya. Ketawa-ketawa ini pengalaman pasti. Kejatuhan cicak udah tadi ya.
Kemudian merasa sial jika menabrak kucing. Kucing ketabrak. Nah, panik. Mulai dibungkus kain kapan, kasih duit, kasih bunga, kasih kembang. Cing, maaf ya Cing, nggak sengaja. Untung kucingnya nggak bangkit lagi. Iya, kata kucing. Ya, nabrak kucing kecelakaan, takdir. Apakah harus kasih uang? Nggak usah. Ditanam harus. Nanti kalau nggak ditanam dia busuk. Tapi nggak usah diperlakukan kayak manusia. Kasih duit, kasih kembang, kasih kain kapan, pasang pula batu nisan 2 biji, dicek pula kucing jantan apa betina ini. Bukan berarti dibiarkan, nabrak ambil. Jangan ada pikiran, nah nanti mau kecelakaan modal. Enggak, itu takdir Allah. Ya, baik. Kemudian apalagi jamaah rahimakumullah, mayat dilewati kucing hitam maka pertanda keburukan. Ini gara-gara kebanyakan nonton film Indosiar. Gimana kucing nggak lompatin jenazah? Orang takziah rame ya. Kucing lagi tidur di ruang tengah tadi. Pas dia bangun tamu udah banyak. Dia kan mau keluar, nggak ada jalan lain kecuali ngelangkahi mayat. Itu logikanya kan ya. Ini enggak, nah enggak bagus matinya Wawa ini. Kenapa? Dilangkahi kucing. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Kokok ayam ketika maghrib. Lalu punya keyakinan prasangka buruk. Nah, ada anak tetangga yang bunting ini. Nah, bener Pak Haji, saya ini udah tua dari Pak Haji. Enggak bener Mbak, dosa Mbak. Mbak telah berprasangka buruk itu. Itu syirik tiaroh namanya. Enggak kok, yakin aja. Cobalah kalau sebelahnya ada anak gadis. Kira-kira tersinggung enggak? Apa maksud kamu katanya? Mentang-mentang kamu anak laki semua, saya anak gadis semua. Golok yang melayang ke tembok itu ya. Gara-gara syirik tiaroh, syirik tatoyur namanya. Baik, kemudian bulan Muharram, bulan Suro dikatakan bulan angker, bulan keramat, bulan sial, bulan banyak musibah. Nah, nanti cerai kata orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dalam Islam semua bulan baik, tapi ada bulan yang terbaik. Ramadan terbaik, Muharram baik, Syawal baik, Zulqa'dah baik, Zulqa'dah baik, tapi ada yang lebih baik. Contohnya bulan Ramadan, contohnya bulan Zulhijjah, itu bulan-bulan utama. Semua hari dalam Islam baik, Senin, Selasa, Rabu, Kamis baik, tapi ada hari yang lebih baik, hari Jumat. Ini hari paling mulia. Hari yang paling mulia, setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ya, hari yang paling mulia, hari yang diperintahkan banyak sholawat kepada Nabi. Tapi ingat, Jumat ini juga hari kiamat. Maka makhluk Allah itu kalau tiba hari Jumat, ayam, kucing, anjing itu banyak merenung dia. Karena dia takut kiamat datang tiba-tiba. Kalau kita enggak kan, hari Jumat senang, banyak acara. Kalau binatang itu tahu, karena mereka tahu, walaupun nggak ngaji, mereka sudah diberitahu oleh Allah bahwa Jumat itu adalah hari terjadinya kiamat kubro. Maka binatang-binatang hari Jumat itu beda kelakuannya, karakternya dibanding hari yang lain. Nah, semua hari baik ya, jangan bersangka yang keliru, menganggap ada hari tertentu nggak baik ya. Semuanya baik, tapi ada yang lebih baik. Baiklah jamaah rahimakumullah, kemudian bertemu ular ketika mau dagang dianggap sial. Lewat pematang sawah mikul kacang panjang banyak. Tahu-tahu ular nyebrang. Hai ular. Kata atuk-atuk kita dulu, kalau mau dagang dilewatin ular bakal sial, nggak laku. Akhirnya nggak jadi dagang, busuk kacang panjang itu. Na'udzubillah. Baik, pantangan urut pada hari tertentu. Jadi kalau ibu-ibu yang suka pijat, tanya sama tukang urut, Mbak ada pantangan nggak? Enggak saya, lantak terus, yang penting cair, aman. Tapi kalau dia bilang, saya ada pantangan Sabtu nggak ngurut, kata guru saya nggak boleh, hati-hati. Kalau dia ada pantangan hari urut, berarti dia ada kolaborasi kerjasama dengan jin. Maka yang diurutnya ketagihan, ya kan ya? Baru seminggu sudah minta urut lagi. Yang ngurutnya bukan mbah itu, ada mbah yang lain yang nggak tampak, maka pijitannya enak sampai ngorok ibu kan ya,
Enak betul pijitan. Iya, saya juga ngerasa loh. Oh, bukan dia yang mijit. Jin jantan, jin laki yang mijit. Mau? Enggak. Ya Allah. Jadi kalau kita misalnya suka urut, tanya, nggak apa-apa. Ustaz tersinggung dia? Enggak. Untuk menjaga akidah kita. Saya tanya. Saya punya langganan banyak tukang urut di Kota Bumi. Yang terakhir masih muda. Mas punya pantangan hari nggak? Nggak ada Ustaz. Semua hari yang penting saya sehat berangkat urut. Nah, saya mau Mas. Kenapa Ustaz tanya? Loh, ada orang yang punya pantangan hari. Kata para guru kami, orang yang punya pantangan hari ngurut, tanya dulu, kenapa pantangannya? Oh, Jumat saya mau sholat Jumat Ustaz. Oke. Oh, Sabtu saya mau ke kebon, nggak jadi masalah. Tapi kalau dia bilang Sabtu saya nggak ngurut karena pantangan dari guru saya dulu, berarti ada ritual dia. Sesuatu yang dilakukan bekerja sama dengan jin sehingga urutannya nyaman, enak, ya kan ya? Dan kita ketagihan terus. Baru seminggu udah pengen diurut lagi. Stop sampai situ ya. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, meyakini orang yang mati hari Selasa akan mengajak menarik orang yang mati hari Sabtu. Di kampung kita masih? Nah, masih. Pelan-pelan tinggalkan ya. Jadi kalau ada Selasa mati mulai bisik-bisik. Hari apa ini Selasa? Sabtu pasti ada itu. Pas Sabtu, assalamualaikum. Nah, bener kan? Bener kan? Semakin sesat, semakin jatuh dalam kesyirikan yang namanya syirik tatoyur atau tiaroh. Saya tanya, apa nama syiriknya? Tiaroh atau tatoyur. Gampangnya tiaroh. Merasa sial, prasangka buruk dengan sesuatu. Prasangka buruk, gimana nggak buruk? Selasa meninggal, prasangka buruknya akanlah ada lagi meninggal hari Sabtu. Ya nggak ada urusan itu. Hari kematian kita sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Udah ditetapkan tuh. Rahasia Allah, bukan gara-gara ada orang yang mati hari Selasa. Cepat nyambungnya, nggak ngantuk cara mati ya. Ayo dimakan pisangnya itu, nggak usah malu-malu sama saya. Makan. Namanya ngaji itu harus gembira. Jangan ngaji merengut sedih, betul ya Allah. Dunia nggak ada gembira, di rumah merengut, di jalan merengut, di kebun ngoret panas merengut, di masjid merengut. Apalah bibi ini nggak ada bahagianya hidup. Senyum, belajar senyum. Senyum ini harus dipelajari karena ada orang yang kisut terus mukanya ya, nggak enak betul dilihat kayak angka 8. Nggak pernah senyum, senyum susah kecuali ketika dapat duit dari laki baru senyum. Coba pulang nanti ngaca senyum. Bahagia Ustaz seperti ibu-ibu ngaji. Padahal ini jamnya tidur ini. Pak Fikri, saya jamnya tidur ini biasanya. Habis Jumatan, habis khotib kan ya makan yang kenyang, putar kipas angin, ngorok. Bangun-bangunnya pas asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah asar itu bukan dari handphone kata kawan. Asar oh gitu. Tapi ini ngaji. Ngaji itu harus bahagia. Lupa kan sama utang ya. Lupa sama jemuran yang dijemur. Lupa sama gosokan 2 bakul. Tapi nggak lupa sama suami kan? Nggak ingat ya. Baik jamaah rahimakumullah. Lanjut. Kupu-kupu masuk rumah. Ada yang masih punya keyakinan bakal ada tamu. Burung masuk rumah, tamunya dari jauh, dari Bandar Lampung. Nggak ada hubungan. Kupu-kupu terbang masuk rumah, ya memang kupu-kupu kan suka terbang sana kemari ya. Bukan karena mau ada tamu. Burung masuk rumah, burung kelihatan rumah ibu kan mengkilat, kacanya nggak kelihatan sama dia ngebut, tabraknya, wajarlah. Bukan gara-gara mau ada tamu. Ini yang seperti ini pelan-pelan kita tinggalkan. Ma ada kupu-kupu, dia lagi main tempat rumah kita. Kayaknya ada tamu, mak, nggak ada urusan dengan tamu. Coba kalau meyakini bahwa kupu-kupu masuk rumah ada tamu, bikin kita panik. Tamu, kupu-kupunya di ruang tamu, terbang-terbang nah aja cuma namu doang. Nggak berapa lama ke dapur, nah mau minta makan ini tamu. Gawat ini. Habis itu dari ruang dapur muter-muter masuk kamar. Nah, mau minap tamu ini. Lalu bilang sama anak kita, nah kunci pintu, tutup, kita di belakang aja. Nah, akhirnya rumah itu ketutup, nyumput di belakang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Yang datang betul tamu beneran. Tamu apa? Minta bayar kredit, udah waktunya. Ya,
Jadi yang begitu pelan-pelan, pelan-pelan. Saya katakan sekali lagi ibu-ibu, pelan-pelan ninggalinnya, jangan buru-buru, jangan nanti main tempat kawan ada kupu-kupu kata tuan rumah, nggak mau ada tamu kita, kamu ini ngaji makanya nggak ada urusan itu, jangan, ya nggak boleh gitu. Step by step, kata orang barat, one by one, pelan-pelan, ini tinggalkan, pelan-pelan tinggalkan, dan ingat jangan menghakimi orang lain, jangan memponis orang lain. Ilmu yang paling utama untuk pribadi kita. Pribadi kita berubah dulu, ya. Baik, kemudian menganggap anak sakit-sakitan karena nama yang terlalu berat, terlalu panjang, sehingga harus ada penggantian nama. Masih di sini? Enggak, ya? Masih ada juga, ya. Namanya 4 kata, ya. Joko, Dono, Kasino, Indro, Swimiloto. Demam, sakit-sakit, kata neneknya. Ini keberatan nama, harus ganti. Mana ada keberatan nama. Sakit ya berobat. Ada puskes, ada bidan, ada perawat. Masih sakit Ustadz, berobat ke dokter, naikkan levelnya. Masih sakit Ustadz, ujian bagi keluarga itu. Karena dulu mati-matian berharap punya anak kan ya. Doa tiap malam, giliran dapat anak Allah uji sakit, mulai timbul kesyirikan. Kepanjangan nama ini. Lalu ganti nama, sudah akikah motong 2 kambingnya. Bulan kemudian sedekah lagi ganti nama. Nah, mati kaneman, wah. Jadi nggak ada urusan itu. Tapi berat karena nggak ngaji, nggak pernah belajar agama, masih yakin betul. Sarjana agama. Saya yang pertama kami datang ke rumahnya, baru melahirkan belum lama, kita berdoa bersama. Namanya saya ingat betul. Kemudian sebulan kemudian akikah, pasang banner. Kok namanya lain anak ini kemarin itu? Terus ada yang misi-misi, Ustaz, udah ganti nama. Kenapa? Sakit-sakitan, kata atuknya keberatan nama. Astagfirullahaladzim. Sarjana agama, tamat IAIN, kok masih percaya yang begitu? Ngapain 5 tahun belajar agama? Itu namanya syirik tiaroh. Tiaroh tatoyur, beranggapan sial karena panjang nama. Berikutnya nanti pelan-pelan tinggalkan ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Rumah seseorang yang diapit, rumah 2 orang bersaudara akan sial. Mudah-mudahan di sini enggak, tapi di tempat saya masih. A, B, saudara kandung bikin rumah, tengah-tengahnya kosong. Tiba-tiba datang C bikin rumah di tengahnya. Lalu ada yang bilang, C, kamu diapit saudara kandung A dan B. Kata nenek kami, sepanjang hidupmu akan sengsara, merono. Akhirnya C sudah rumah udah jadi nih, bagus, dijual murah. Gara-gara meyakini rumah diapit 2 saudara kembar akan menjadi merana, sengsara, ya kan ya? Rugi. Siapa yang untung? 2 saudara kandung ini dibelinya rumah itu dengan harga murah. Nggak ada itu, nggak ada. Ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian memulai membangun atau dan menempati rumah di hari tertentu. Anaknya menikah hari Ahad, hari Minggu. Kemudian seminggu kemudian hari Sabtu anaknya mau pindah. Udah bayar sewa kontrakan. Kata ayahnya, "Nak, kata atuk-atuk dulu, jangan pindah rumah hari Sabtu. Nggak bagus." "Kenapa tuh?" "Pokoknya nggak bagus lah." Nah ini. Dalam Islam semua hari baik, tapi ada hari yang lebih baik. Paham itu? Jadi nggak ada hari buruk, nggak ada hari sial. Mau gali pondasi Sabtu boleh, Minggu boleh. Kenapa Minggu? Karena banyak yang rewang, tetangga bisa bantu. Kenapa nggak Jumat? Jumat pendek karena mau sholat Jumat. Itu alasannya masuk akal. Tapi kalau alasannya dulu Sabtu, atuk kamu tabrak mobil, jadi nggak bagus hari Sabtu. Nenek kamu dulu mencret berak-berak darah hari Sabtu. Nah, nauzubillah, jadi dibuang keyakinan seperti itu. Baik. Berikutnya jamaah rahimakumullah, tidak boleh menanam pohon di depan rumah. Jangan nanam sawo, genderuwo nongkrong. Kan nggak masuk akal. Kalau duren jelas ya nggak, takut ditimpa duren. Kalau sawo nggak mungkin lah. Jangan pula nanam salak, wajar masuk akal. Salak banyak duri. Ini tanam kates takut, nanti genderuwo nongkrong. Tanam pisang nanti mak lampir nongkrong di situ, nggak ada hubungan. Selama tidak masuk akal, no problem. Oke, nggak apa-apa. Kenapa nggak ditanam sawit depan rumah? Ya nggak enak lah sawit ya.
Apa rumah apa kebun ini kata orang. Tapi selain itu nggak jadi masalah. Kenapa nggak tanam duren? Duren bahaya kalau buah besar nimpa anak kita lagi main kan ya. Nah ini. Tapi beberapa tempat masih suka begini. Kenapa? Oh kamu ini sial terus kenapa? Rumah kamu depannya ada pohon sawo sih. Nah uzubillah yang begitu tinggalkan ya. Baik. Rumah tusuk sate dikatakan rumah sial. Jadi kalau ada pertigaan jalan, ini jalan raya, di jalan juga, ini sebelah sini katanya tusuk sate. Rumah sial, bahaya. Gimana nggak bahaya kalau nggak dikasih pagar? Mobil remnya blong, langsung kasih pagar tinggi 3 meter, tebal setengah meter. Mundur mobil itu nabraknya. Ya, lewat samping pintu utamanya kan ya diakalin. Jadi nggak ada istilah rumah tusuk sate. Ditipu orang kita, akhirnya dibeli orang murah tanah situ, orang bangun ruko ya nggak? Strategis pertigaan, laris dia, gigit jari kita. Nah, dulu tanah kami itu. Kata orang sial, kami jual murah. Kamu sih nggak ngaji kata kawannya. Ya. Baik, kemudian anggapan sial dengan angka 13. Nah, di sini mungkin nggak ya. Di hotel-hotel berbintang itu nggak ada nomor kamar 13. Katanya 13 angka sial. Dalam Islam nggak ada. Semua angka baik, tapi ada angka yang lebih baik. Angka 7 lebih baik. Kenapa? Tawaf 7 kali. Ya. Angka 5 lebih baik, sholat 5 kali yang wajib. Tapi semuanya baik, tidak ada istilah angka sial ya. Kemudian berikutnya sirik tiaroh, contohnya menaburkan kemenyan atau kembang di lokasi tertentu, misalnya di bekas tempat kecelakaan. Kecelakaan meninggal, malam-malam ada yang bawa ceret kasih kembang. Siram. Kenapa mak? Biar setan-setan nggak jerit-jerit. Woi mak, yang benar dulu. Iya dulu kejadian gitu malam-malam nggak bisa tidur kami. Ada teriakan, tolong, tolong. Kerjaan setan untuk merusak akidah kita. Kerjaan setan dia yang membuat kita akhirnya berbuat syirik. Lalu kalau ada ustadz darah kecelakaan, siram aja bersihkan atau tabur dengan tanah, selesai. Nggak usah kita siram kemenyan, siram air, tahlilan di tengah jalan, ya nggak usah. Itu musibah kecelakaan takdir yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, baik, banyak betul ya. Wah ini nggak ada di sini mudah-mudahan ya. Jika ada bujang atau gadis meninggal maka dibuatkan kembar mayang. Kembar mayang ini dari pohon kelapa ya, yang dibawa ke kuburan dengan keyakinan supaya tidak mengajak bujang gadis yang lain. Di seberang masih, di kampung mertua saya masih, di Lampung inilah masih ada bujang mati lalu dibawa kembar mayang ke kuburannya. Kenapa? Supaya dia nggak narik bujang gadis yang lain katanya. Nggak ada keyakinan itu ya. Nah ada juga jika orang tua meninggal maka ditaburkan jagung atau kacang goreng atau atuk mati, dibawa jagung goreng ditaburkan di kuburannya. Lalu dikatakan kepadanya, tuh jangan pulang ya sampai jagung ini tumbuh kembali. Ya mana mungkin tumbuh lah udah digoreng ya. Di sini nggak ada ya. Jangan-jangan ada, nggak ada insya Allah ya. Di seberang ada. Kasihnya kacang udah digoreng. Tuh jangan pulang-pulang ya tuh sebelum kacang ini tumbuh. Kata atuknya kamu jangan nipu saya. Wah mana mungkin kacang itu tumbuh sudah kamu goreng itu. Baik, membunyikan klakson atau menyalakan lampu ngedim, lampu motor mobil ketika melewati tempat tertentu. Ini misalnya bapak-bapak malam-malam naik motor lewat depan kuburan tua. Ting ting tin 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 tin. Ngapa, Pak? Numpang lewat sama yang jaga. Kata setan di situ, takut sama kita rupanya dia itu. Padahal setan tuh takut sama kita. Jangan dibalik, kita yang takut sama setan. Atau berdehem-dehem, ibu-ibu nyari kayu di hutan, kebelet mau kencing. Ya kan ya? Bah, numpang kencing, bah. Kata penunggu hutan, ya kencing lah. Nggak jadi kencing malah kabur ya. Nggak usah. Nggak ada. Atau main lampu, klik 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 malam hari itu kata lewat daerah yang tikungan, daerah angker kata mereka. Ini kode numpang lewat. Na'udzubillah, lewat tempat di angker. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan makhluk Allah lainnya. Itu bacaannya. Belum hafal kan? Belum. Nanti pertemuan pekan depan insyaallah ya. Saya bagikan fotokopi, dihafalkan, dites satu-satu, akhirnya nggak ngaji lagi.
Kenapa nggak berangkat, Mak? Ayah ngaji sama Pak Ustadz itu, di tesnya kita satu-satu, gemeteran saya. Itu bercanda ya. Kalau di tempat tertentu saya, ibu-ibu nanti setelah 6 bulan kita ujian semester pertama. Yang benar dulu Ustaz, iya. Yang difotokopi kemarin harus hafal semua. Nah, nggak mau lagi saya ngaji. Nah, bercanda. Saya takut bener saya bilang. Nggak usah dihafal nggak apa-apa. Kertas itu nyampe rumah tempel lah di kamar dibaca. Jangan dimasukin ke air kopi, diminum kopinya langsung hafal. Nggak ada itu. Ya. Baik, lanjut. Mengucapkan sudah tadi, permisi Mbah. Kalau lewat tertentu nggak usah. Ucapannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, hati-hati dengan perkataan ini. Ini juga perkataan berbau kesyirikan. Ketika ngasih anak makan, anaknya malas makan, lalu kita katakan, "Ayo nak, habisin makan. Kalau nggak habis ayammu mati nanti." Kata ayamnya di belakang, "Kok jadi saya yang korban? Woi, apa hubungannya anak dia nggak mau makan, aku yang disuruh mati?" kata ayamnya. Ucapan itu anggap sepele kan, padahal itu ucapan yang mendatangkan murka Allah. Allah marah karena ucapan ini. Ya. Jadi pelan-pelan tinggalkan. Tapi kalau ada tetangga yang ngomong begitu jangan pada dilabrak. "Woi, syirik itu," jangan. Nggak usah bilang itu, "Mbak, ayo makan habis biar kamu cepat gede, biar kamu sehat." Jangan bilang, "Ayo makan, kalau nggak ada habis ayammu mati nanti." Ayam yang sakit hati ya. Nah, kemudian ucapan begini, "Saya kalau nggak minum obat ini nggak mungkin saya sembuh." Nah, itu ucapan yang berbau kesyirikan. "Saya kalau nggak berobat ke dokter Yudi nggak sembuh ini." Itu kesyirikan. Allah murka. Obat, dokter, tukang urut itu hanya perantara, wasilah. Yang menyembuhkan Allah. Jangan punya keyakinan saya kalau nggak minum bodrek nggak hilang sakit kepala ini. Jangan. Ada orang minum bodrek 1 toros tuh habis, nggak hilang juga sakit kepalanya. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Wasilahnya macam-macam. Ada yang minum bodrek, ada yang oskadon, ada yang paramek. Betul? Nah, udah mulai paham ini. Ustaz Supri, mana kopi pemateri ini? Udah mulai ngantuk ini. Kopi kental, jangan terlalu manis. Kita orang Sumatera ini belak-belakan kalau ngomong minta, nggak pakai sindir-sindir ya nggak? Kalau ini pakai sindir ustadznya, "Wah, kemarau di sini ya," katanya. Ini orang Sumatera. Jadi langsung itu bikin sendiri Pak Supri. Nggak usah Bu, mau bikinin untuk ustadz. Masya Allah, saya doakan ibu bahagia di akhirat. Baik. Lanjut, mengatakan ketemu kawan lagi ngobrol, A sama B lagi ngobrol, menyi, datang C. "Nah, panjang umur kamu, barusan kami omongin." Nah, ini nggak boleh. Ketawa ibu tuh lagi minum. Jangan-jangan masih gitu. Ya kan ya? Panjang umur kamu, barusan kamu. Nggak ada urusan panjang umur dengan kita ngomongin dia. Umur kita telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi rahasia, nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada lagi kalimat itu. Kalau dia nongol, biasa aja. "Alhamdulillah kamu datang." Nggak ngomongin saya, nggak ngomongin apa-apa. Nggak panjang umur, nggak. Kok sudah berubah? Aku sudah ngaji. Jangan sombong itu, biasa aja. Tapi kan sudah ngaji, makanya ngaji. Jangan, itu kesombongan. Baik, lagu-lagu hati-hati ibu-ibu yang masih suka nyanyi ini. Ya kan ya, sambil ngoren. "Kaulah segalanya bagiku." Allah marah, Bu. Kenapa Allah marah? Kok dia mengatakan laki-laki itu segalanya bagi dia? Lalu Allah taruh di mana? Padahal dalam tiap sholat dia katakan, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil." Hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Kok tega-teganya dia membuat Allah murka? "Kaulah segalanya bagiku." Kata Allah, kurang ajar juga hamba ini. Aku taruh di mana kalau cowok itu, suami itu segalanya bagi dia? Sudah menduakan aku dia itu. Allah cemburu ya, marah, Allah murka. Baik. "Aku tak mampu hidup di surga tanpamu." Emang mau ke neraka? Ada kan istilah ini? Lebih baik aku ke neraka bersamamu daripada ke surga. Na'udzubillah ya. Baik, istirahat dulu, minum dulu. Session pertama selesai itu ya. Boleh, monggo silahkan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminum, Bu. Ibu Bunda, makan Bunda.
Ya.